Ada tulang. Ada tulang. Ada tulang rangka. Berarti yang Karisa temuin ini adalah kasus pembunuhan sebenarnya. Iya. Tapi kasus itu sampai sekarang udah terpecahkan atau masih jadi misteri nih, Kak? Masih jadi misteri karena nggak tahu. Itu Masih kan, jadi misteri. nggak tahu itu siapa. Tapi jenis itu perempuan. Selamat malam kerabat Lampion, kembali lagi bersama gua Aap Kopling, yang dimana nantinya saya akan membawakan cerita horor podcast pada malam hari ini bersama narasumber. Sebelum ke ceritanya, alangkah lebih baiknya teman-teman mempersiapkan cemilan, kopi, karena cerita ini sangat-sangat menegangkan. Halo, dengan Hai. siapa? Natasha. Oke, Kak Natasha, Risa. Karisa. Karisa dan Kak Natasha katanya sering mendapat gangguan makhluk astral di sekitar kita. Benar? Ya, benar. Benar. Oke. Kalau begitu silahkan Kak Natasha dan Karisa untuk menjelaskan gangguan apa saja yang kalian dapat, bentuk apa saja yang kalian dapat dari gangguan tersebut. Silahkan. Saya emang udah sangat sering diperlihatkan makhluk-makhluk halus seperti macam kuntilanak. Oke. Maaf ya. Terus genderuwo, Oke. tuyul dan segala macam. Kalau Ada boleh jenisnya. Kalau boleh tahu Kak Karisa, maaf ya. Kalau boleh tahu bentuk kuntilanak, genderuwo, tuyul itu seperti apa yang kita pikirkan nggak? Kalau misalnya kuntilanak itu baju putih, rambut panjang. Genderuwo itu hitam, taring panjang gitu. Bener nggak sih kalau kayak Iya, gitu? Bener. seperti itu. Cuman kuntilanak aja kan macam-macam. Macem-macem. Macam-macam. Dari kuntilanak biasa, kuntilanak merah, Oke. sama kuntilanak yang lanang kalau orang bilang. Ada kuntilanak lanang ya berarti ya. Lanang tuh laki-laki kan? Nah, iya. Itu kalau boleh tahu kuntilanak lanang itu apakah dia berpenampilan sama halnya kayak kuntilanak pada umumnya gitu? Kadang menyerupai biasa seperti manusia biasa kadang gitu. Kuntilanak lanang itu ya? Iya. Tampilannya sama kayak inian. Tapi dia kayak suka berubah wujud. Ntar kayak kadang dia menampakin muka yang serem. Kayak Oke. gitu. Biasa kadang pakai pakaian pocong kayak gitu sama. Oh, berarti kuntilanak lanang ini dia bisa berubah bentuk sesuai apa yang dia inginkan gitu ya. Kalau boleh tahu terakhir kali Karisa ketemu kuntilanak lanang ini kapan? Kalau untuk kuntilanak lanang sih udah lama ya kejadiannya itu. Cuman yang bahkan sekarang ada saat ini itu Saat ini? kuntilanak tapi bukan yang lanang, yang biasa. Oh, kuntilanak normal aja ya, yang normal, cewek yang gitu biasa. ya. Kalau boleh tahu nih Kak, kita kan lagi ada di outdoor nih sekarang nih. Kuntilanaknya itu ada di mana gitu? Ada di depan kita. Oh, Di antara kita Di gitu. antara kita sekarang ada. Kalau boleh tahu Kak, maaf dipotong lagi. Hmm. Kalau boleh tahu Karisa itu dapat pengalaman ini sejak kapan gitu? Sejak masih kecil. Sejak masih kecil. Cuman waktu saat masih kecil tuh kayak belum sadar kalau itu tuh bukan makhluk biasa. Oke. Berarti kayak ya udah kalau lihat makhluk itu ya udah biarin Udah gitu ya. biasa aja ya gitu. Semakin kesini berarti Karisa Di sini malah semakin banyak diliatin sama macam-macam bentuk oke. gitu. Dari yang mukanya cakep sampai yang hancur, yang serem juga ada. Berarti kuntilanak itu ada berbagai macam versi ya. Kalau kayak tapi gitu nggak ya. semua kuntilanak sih sebenarnya. Gak semua kuntilanak maksudnya gimana? Nggak semua hantu itu Hantu itu berjenis kuntilanak. kuntilanak gitu kan maksudnya. Yang paling
sering atau yang paling serem deh, yang paling serem ketika Karisa temuin itu hantu apa gitu kalau boleh tahu? Itu nggak tahu ya namanya apaan, kayak sempat kenalan. Oke. Jadi pas saat itu ketemu, badannya agak tinggi tapi bongkok, terus ininya panjang, bertaring kayak gitu, kukunya tuh panjang-panjang. Oke. Sampai sekarang bahkan Karisa masih ngerasain ya? Hmm. Ngerasain kehadirannya mereka, energi mereka gitu ya. Iya. Oke. Kalau Kak siapa tadi maaf? Kak Natasha. Kak Natasha. Nah, Kak Natasha ini punya pengalaman sama, hampir sama ya? Ya bisa dibilang hampir sama Hampir kayak. sama. Iya. Menemui gangguan dalam bentuk apa nih? Kalau kayak aku tuh mungkin yang paling bikin aku trauma gitu ya. Mhm. Pas aku tuh lagi masih tinggal di kampung di Ciamis tepatnya. Oke. Kalau di sono itu kan masih minim penerangan gitu. Jadi akses dari gang kecil untuk jalan ke rumah itu bener-bener nggak ada penerangan. Kalau jadi kita cuma bawa senter doang gitu. Oke. Nah pas waktu ketika aku main tengah terus nggak inget waktu. Aku pulang tuh sekitar jam 1-an gitulah. Waktu itu ternyata HP aku mati nih. Lobet. Jadi iya nggak ada penerangan sama sekali. Ya jadinya modal nekat aja jalan pelan-pelan gitu. Oke. Terus aku ngerasa kok pas udah jalan gitu kayak ada suara yang ikut jalan di belakang aku gitu. Tapi pas aku karena takut gitu kan ya namanya udah panik gitu. Aku tetap jalan tapi semakin lama dia semakin deket suaranya. Semakin deket. Tapi pas aku nengok kan aku saking penasarannya gitu. Walaupun takut juga aku nengok. Nggak ada apa-apa. Aku jalan tetap tuh masih jalan juga karena lumayan jauh ya dari Oke. gang ke rumahnya itu lumayan jauh. Di situ pokoknya kanan kiri aku tuh kebun, beneran nggak ada rumah, Hutan lah ya. hutan, bener-bener hutan karena apa ya nggak ada pemukiman, jadi cuma di jalan itu tuh cuma aksesnya ke rumah aku doang, nggak ada tempat lain lagi. Di situ aku tuh ngerasa kok dia makin deket. Aku tahu dia ternyata ada di samping aku. Oh, Pas berarti udah di jalan tuh ada di samping aku. Oke, maaf Kak, aku potong ya. Berarti sebelumnya tuh Karisa udah Karisa. Kak Natasha udah ngerasain nih. Mm-mm. Kayak kok ada yang ngikutin tapi nggak ada orangnya Iya. gitu kan. Terus ternyata ada di samping. Iya, ada di samping. Aku bisa ngerasain dia tuh lagi ngeliat ke aku. Lagi melotot. Matanya tuh merah. Oke. Bener-bener merah. Rambutnya panjang. Sosok badannya tuh gede banget. Gimana ya? Aku mau ngeliat, mau nengok pun takut. Karena aku tahu dia tuh sebenarnya aku bisa ngeliat tapi Mhm. nggak mau ngeliat ke dia. Iya. Jadi Takut buat interaksi ya. iya, gitu ya. kayak gitu. Karena terus aku juga sambil jalan tuh aku ngerasa di depan tuh aku ngeliat ada ular. Serius ular yang gede banget tuh. Oke. Kayak gangguannya tuh saat hari itu tuh terus-menerus ada ular. Aku nggak berani jalan kan, jadi aku cuma berhenti nunggu sampai ularnya itu pergi. Hilang atau Iya, pergi gitu hilang ya? gitu. Baru aku berani lanjutin jalan lagi. Tapi dia masih ada ikutin aku. Masih terus tuh sampai manapun Kak Natasha pergi, dia ngikut terus Jadi tuh. aku ngerasa perjalanan dari atas ke rumah tuh jauh banget. Oke. Kayak kok nggak nyampe-nyampe. Tapi maaf Kak, sebelumnya Kak Natasha itu pergi kemana gitu? Aku Kok sampai bisa diikutin sama makhluk halus gitu? pas itu sih seingat aku malam tahun baru ya. Jadi Oke. aku tuh main ke daerah Astana Gede di Kawali. Di situ tuh emang kalau tahun baru suka rame, tapi di luarnya, nggak di dalam ke Astana Gede itu. Astana Gede itu apa maaf? Astana Gede tuh kayak tempat peninggalan gitu ya, Maya. Oh, tempat Iya, bersejarah Tempat lah bersejarah gitu. gitu. Ya. Tapi Oke. kalau di sono tuh mikirnya ya buat tempat nongkrong aja Oke. gitu. Kayak gitu. Kalau Tempat boleh keramat tahu, lah kalau gitu. sehabis diikutin itu, Kak Natasha itu bener-bener sampai rumah masih diikutin nggak? Pas udah mau deket-deket sih aku ngerasa dia Udah hilang, nggak ada. menghindar Iya, aja gitu menghindar ya? aja. Oke. Nah, kalau penglihatannya Kak Natasha nih, itu bentuknya apa?
Terus kalau bisa definisiin itu hantu apa gitu? Apa ya? Aku nggak tahu sih ya itu dibilang Hmm. apa. Soalnya badannya mungkin kalau kayak di film legenda zaman dulu tuh kayak butuh hijau gitu ya. Tapi ini rambutnya tuh panjang banget gitu, Oke. gede. Berarti betaring gitu ya? Dibilang genderuwo tapi kayak nggak genderuwo, soalnya iya betaring gitu. Betaring, Wow. matanya merah tuh merah darah gitu. Oke. Nah, selain pengalaman yang dialami Kak Natasha itu, apakah ada kejadian berikutnya yang sehabis kejadian itu ya, Kak? Sehabis kejadian itu, apakah ada kejadian yang dimana Kak Natasha kok terus-terusan nih gitu, mengalami kejadian yang bahkan Kak Natasha juga belum pernah ngalamin gitu? Ada sih besoknya Oke. aku masih di kampung posisinya. Oke. Jadi pas besoknya jadi di rumah itu tuh masih tipe lama yang kamar mandinya tuh ada di Luar rumah? Iya, di luar rumah yang ada yang nyampur sama empang gitu. Oke. Iya kayak gitu. Jadi pas aku keluar karena aku udah malam tapi kebelet, tapi udah malam takut kan. Oke. Tapi mau nggak mau jadi aku memberanikan diri buat keluar. Nah di situ tuh aku ngeh di depan tuh kan ada pohon manggis yang gede banget. Dia ada di situ. Apa Kak? Kalau boleh didefinisiin tuh apa gitu? Apa ya? Aku nggak begitu. Mungkin Kalau atau enggak ini deh ciri-cirinya gitu. ciri-cirinya Iya, biar penonton dari kayak bisa dibilang genderuwo mungkin ya. genderuwo ya. Iya, jadi dia diem di situ, deket sekitar situ. Oke, berarti ini di rumah Kak Natasha ini rumahnya itu di area perhutanan atau? Iya, jadi gimana ya? Itu kan kampung, jadi turun ke bawah gitu loh. Oke. Jalanannya turun ke bawah. Nah, di bawah itu depan rumah itu sawah. Oke. Bener sawah. Jadi di kiri itu kalau lurus terus ke sono kebun, justru kebun kayak kebun punya warga sono. Tapi di situ cuma rumah satu-satunya rumah aku doang sama nenek. Satu-satunya rumah. Iya, ke atas ya kebun. Berarti pokoknya tetangga tuh jauh banget dari rumah ya? jauh banget. Jadi ya bisa Berarti bayangin emang serem apa seserem ya. itu gitu ya Iya. tempatnya ya. Oke, dari Kak Risa ada lagi yang mau diceritain pengalaman horor mungkin di waktu Kak Risa kemarin atau waktu-waktu dekat ini, apa yang dialamin Kak Risa, pengalaman horor apa gitu? Karena waktu itu pertamanya awal datang di mimpi. Di mimpi? Di mimpi Oke. dia kayak minta tolong gitu, Minta tolongnya tuh gimana di mimpi? semacam minta tolong aja, bilangnya cuma minta tolong. Tolong saya, gitu. Tolongin saya. Keras banget. Apa ya semalam yang apa namanya dimimpiin gitu. Iya. Dia minta tolong. Gitu kan. Terus saya ingat tempatnya kan di mana gitu. Tahunya itu jalannya yang emang agak gelap kan. Jadi jauh kemana-mana itu penuh dengan pohon bambu. Oke. Ternyata ya di situ dia tempatnya. Mungkin dulunya tuh dia tuh pernah di apa namanya dibunuh lah, diperkosa sama dibunuh di situ. Oke. Berarti orang atau makhluk selain manusia ini yang minta tolong di dalam mimpi Kak Risa gitu ya. Itu dia minta tolong setelah kejadian itu mungkin ya. Iya. Jadi sebelumnya saya tuh ngelewatin sebelum mimpi ya, Oke. saya ngelewatin daerah sana. Oh. Daerah yang orang atau makhluk halus ini minta tolong gitu. Di situ. Oke. Sempat nanya-nanya ke tetangga yang di sekitaran situ juga. Apa namanya? Sebelumnya ini pernah ada apa di situ. Oke. Orang-orang juga sering katanya ditemuin makhluk halus di situ kayak gitu. Oke. Memang tempat itu sudah diyakini sama orang-orang setempat bahwa tempat itu tuh angker gitu ya. Nah, mungkin dia tuh maksud datang ke saya itu untuk minta tolong. Setelah itu saya kan ngomong ke warga, maksudnya minta tolong dicariin sekitar sini ada apa gitu kan. Oke. Sama orang pintar juga lah kan. Iya. Dicari, digali itu di situ kan, karena saya tahu titiknya tuh ada di antara pohon bambu itu. Pas digali-gali ternyata iya Ada apa itu? ada tulang. Ada tulang. Ada tulang rangka. Berarti yang Kak Risa temuin ini adalah kasus pembunuhan sebenarnya. Iya,
kejadiannya tuh udah lama banget. Di tahun berapa Kak, kalau boleh tahu? Nggak usah sebutin nama tempatnya deh. Tahun berapa aja? Itu sekitar tahun 98. Wow. Berarti Kak Risa sudah sempat membongkar satu kasus pembunuhan secara nggak sengaja ya kan? Iya, nggak sengaja kita datangin mimpi. Aja mah nggak nyangka itu. Ternyata pas dicari ke situ, sampai dibongkar, takutnya ada apaan. Oke. Ternyata benar itu. Setelah ini lagi diangkat, jadi dimakamin kayak Orang normal lah ya, gitu ya. normal semestinya Oke. kayak gitu. Tapi kasus itu sampai sekarang udah terpecahkan atau masih jadi misteri nih Kak? Masih jadi misteri karena nggak tahu gitu. Masih kan. jadi misteri. Nggak tahu itu siapa. Tapi jenis itu perempuan. Perempuan. Kalau boleh tahu, perempuan itu tuh sekitaran umur berapa gitu? Sekitaran umur 25 tahun. 25 tahun ya. Wow, serem banget. Terus Kak, ada lagi? Ya abis itu udah kejadian udah dikebumikan lagi, terus Oke. diadain tahlilan. Oke. Malamnya dia datang lagi nih mimpi. Datang ke mimpi lagi ya? Datang ke mimpi, dia bilang terima kasih katanya. Sesudah itu, setelah kejadian ketika Karisa sudah membongkar satu kasus pembunuhan nih, itu ada lagi nggak? Maksudnya dia tuh datang lagi ke mimpi Ya, atau cuman sekali itu Cuma ngucapin sekali terima kasih itu aja? Bilang terima kasih. Wow. Serem banget teman-teman cerita kali ini, dimana nggak sengaja juga narasumber menceritakan soal kasus pembunuhan yang dia temukan secara nggak sengaja. Sampai sekarang bahkan jadi misteri tersendiri. Oke, segitu aja cerita podcast horor pada malam hari ini. Terima kasih untuk para narasumber. Oke, teman-teman, percaya nggak percaya, hal mistis ada di sekitar kita. Gua Kopling, selamat malam dan terima kasih.